Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fatpro Channel. Kali ini kita akan membahas penilaian harian tema 5 subtema 3 muatan pelajaran IPA. Buat kalian yang baru gabung, silahkan klik tombol like, subscribe, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Segera kita mulai pembahasannya. Pilihlah salah satu pilihan jawaban yang benar. Pada gambar rantai makanan di samping ini, produsen dan konsumen 2 ditunjukkan dengan nomor titik-titik. A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, dan D3 dan 4. Jawaban yang benar adalah B1 dan 3. Pada gambar terlihat nomor 1 adalah padi sebagai produsen dan nomor 3 adalah ular sebagai konsumen tingkat 2 yang memakan tikus. Soal yang kedua. Pada gambar rantai makanan ini, hewan bertanda nomor 3 dan 4 termasuk hewan titik-titik. A. Frutivora, B. Herbivora, C. Karnivora, dan D. Omnivora. Jawaban yang benar adalah C. Karnivora. Nomor 3 adalah ular dan nomor 4 adalah burung elang. Nomor 3. Musang memakan ayam dan juga biji kopi. Karena itu, musang dikelompokkan sebagai hewan karnivora. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Pernyataan tersebut salah. Karena musang makan ayam dan kopi, maka musang tergolong sebagai hewan omnivora. Ayam adalah hewan, sedangkan biji kopi adalah tumbuhan. Karena memakan hewan dan tumbuhan, maka musang disebut sebagai hewan omnivora. Nomor 4. Hewan pemakan hewan lain seperti buaya, katak, dan singa dikelompokkan sebagai hewan titik-titik. A. Omnivora, B. Karnivora, C. Fruitivora, dan D. Herbivora. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah B. Karnivora. 5. Tumbuhan berhijau daun yang mampu membuat makanannya sendiri disebut sebagai titik-titik. A. Produsen, B. Konsumen, C. Pengurai, dan D. Predator. Jawaban yang benar adalah A. Produsen. Soal selanjutnya nomor 6. Burung pipit, kerbau, dan rusa termasuk hewan pemakan tumbuhan. Ketiga hewan tersebut dikelompokkan sebagai hewan herbivora. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Pernyataan tersebut adalah benar. Nomor 7. Gambar di samping ini menunjukkan terjadinya peristiwa yang disebut titik-titik. A. Rantai makanan, B. Simbiosis makanan, C. Daur hidup makanan, dan D. Jaring-jaring makanan. Jawaban yang benar adalah D. Jaring-jaring makanan. 8. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut titik-titik. A. Proses rantai makanan, B. Jaring-jaring makanan, C. Daur ulang makanan, dan D. Rantai makanan. Jawaban yang benar adalah B. Jaring-jaring makanan. Soal nomor 9. Keseimbangan ekosistem secara keseluruhan akan terganggu jika terjadi gangguan pada titik-titik. A. Jaring-jaring makanan, B. Ragam hewan pemangsa, C. Kondisi cuaca di sekitarnya, dan D. Populasi hewan di habitatnya. Jawaban yang benar adalah A.
jaring-jaring makanan. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya, soal nomor 10. Populasi hewan bisa menjadi berkurang karena adanya peristiwa titik-titik. A. Ladang berpindah. B. Kebakaran hutan. C. Hujan bercampur angin. Dan D. Pertanian tanah gambut. Jawaban yang benar adalah B. Kebakaran hutan. 11. Kegiatan berikut ini yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan perubahan pada jaring-jaring makanan adalah titik-titik. A. Penebangan pohon secara liar. B. Membuang sampah ke sungai. C. Penggunaan pestisida yang berlebihan. Dan D. Pembuatan terasering di lahan miring. Soal ini memiliki 3 jawaban. Maka jawaban yang benar adalah A. Penebangan pohon secara liar. B. Membuang sampah ke sungai. Dan D. Penggunaan pestisida yang berlebihan. Berikutnya soal nomor 12. Contoh kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem secara permanen adalah titik-titik. A. Melepas kembali ikan yang kecil. B. Menebar benih ikan ke tengah laut. C. Membuang limbah beracun ke laut. Dan D. Menangkap ikan yang besar-besar. Jawaban yang benar adalah C. Membuang limbah beracun ke laut. 13. Kegiatan manusia yang tidak mengganggu pelestarian ekosistem di alam adalah titik-titik. A. Semakin banyak bangunan. B. Boros dalam penggunaan air. C. Menambah banyak resapan air. Dan D. Melakukan daur ulang sampah. Jawaban yang benar adalah D. Melakukan daur ulang sampah. 14. Sistem perladangan berpindah di hutan menyebabkan terjadinya titik-titik. A. Habitat hewan yang baru. B. Kerusakan habitat hewan. C. Perubahan kondisi alam. Dan D. Hilangnya alam lingkungan. Jawaban yang benar adalah B. Kerusakan habitat hewan. Habitat adalah tempat hidup untuk hewan tertentu di hutan atau di lingkungan yang lainnya. 15. Berikut ini yang merupakan dampak buruk dari terjadinya kebakaran hutan adalah titik-titik. A. Tersedianya lahan pertanian. B. Berkurangnya hasil hutan. C. Menimbulkan polusi udara. Dan D. Ancaman punahnya hewan. Bentuk soal ini adalah pilihan ganda kompleks, maka memiliki jawaban lebih dari satu. Dan jawaban yang benar adalah B. Berkurangnya hasil hutan. C. Menimbulkan polusi udara. Dan D. Ancaman punahnya hewan. Selanjutnya isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya, soal nomor 16. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui peristiwa titik-titik. Jawabnya adalah rantai makanan. 17. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut titik-titik. Jawabnya adalah jaring-jaring makanan. 18. Semua makhluk hidup di bumi ini membutuhkan energi untuk titik-titik. Jawabnya adalah hidup dan berkegiatan. 19. Semua jenis tumbuhan produsen mendapatkan energi dari titik-titik. Jawabnya adalah cahaya matahari. Yang terakhir, soal nomor 20.
Terjadinya perubahan ekosistem lebih banyak disebabkan oleh titik-titik. Jawabnya adalah ulah manusia.